Saudara, pertemuan alumni Taman Pelajar Aceh Yogyakarta untuk menumbuhkan kekompakan kebersamaan sebagai ajang silaturahmi dan menjalin semangat ukhuwah Islamiyah. Temu ramah keluarga alumni Taman Pelajar Aceh Yogyakarta yang dilaksanakan di Taman Hutan Raya Aceh sebagai ungkapan untuk menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin. Dipilihnya lokasi di tempat terbuka tidak di gedung menurut Ketua TPA Yogyakarta Aceh Husani Samaun agar kita menyatu dengan alam dan dengan kegiatan halal bihalal di tempat terbuka juga untuk edukasi lingkungan baik dewasa maupun anak-anak dan pentingnya kelestarian alam dan lingkungannya. Husani Samaun berharap alumni TPA Yogyakarta untuk memberikan sumbangsi nyata melalui pemikiran dan tenaga untuk memajukan Aceh karena dalam berbagai aspek kehidupan. Asrama Aceh di Yogyakarta baik putra dan putri telah banyak membantu mahasiswa dalam dunia pendidikan, terutama bagi mereka yang kuliah di perguruan tinggi di Yogyakarta. Mereka juga pasti secara bertahap akan memberi masukan karena ada yang senior-senior kita, ada yang adik-adik juga dengan berbagai tingkatan populasinya masing-masing, itu akan memberi masukan-masukan secara tidak langsung. Tidak harus hari ini, bisnis dengan mereka kumpul, ya seperti tadi kan dari Papua sampai ke Banda Aceh, dengan mereka kumpul di sini secara melalui WA, melalui komunikasi, melalui email nanti akan memberi masukan-masukan kepada kita. Nah, kita sangat mengharapkan itu. Ini adalah wahana untuk saling mengenal bagi yang belum mengenal dan saling nostalgia bagi yang dulu pernah bareng-barengan di Jogja. Dan memang harapannya untuk ini karena sebatas organisasi paguyuban, sehingga kita memfasilitasi bagi generasi yang memang sudah lama di Jogja atau dulunya mungkin 70-an, kemudian yang generasi baru yang baru lulus itu supaya saling mengenal dan saling silaturahim di sini. Dalam kegiatan halal bihalal alumni TPA Yogyakarta ini diisi dengan tausiah singkat yang disampaikan oleh Profesor Samsur Rizal yang intinya mengenai pentingnya silaturahim dan kelestarian lingkungan hidup. Menurutnya dengan kegiatan di alam terbuka seperti Tahura ini akan menjadi contoh baik dalam mengelola dan melestarikan lingkungan hidup dan sebagai edukasi bagi masyarakat. Tim Liputan TVRI melaporkan. Ramah keluarga besar alumni Taman Pendidikan Aceh Yogyakarta di Taman Hutan Raya, berbagai pengalaman dari alumni menyampaikan kesan selama berasrama di TPA, baik asrama putra dan putri dalam mengikuti pendidikan kuliah perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam kegiatan halal bihalal dan temu ramah keluarga besar alumni Taman Pendidikan Aceh Yogyakarta, beberapa orang alumni tahun 70 hingga 80-an menyampaikan beberapa testimoni seluk-beluk selama mereka tinggal di asrama putra dan putri di TPA Yogyakarta. Temu ramah alumni TPA ini bukan saja dari Aceh bahkan dari luar Aceh seperti salah seorang alumni TPA tahun 80-an, Wahidin Ismail, yang saat ini tinggal di Papua Barat yang juga merupakan staf ahli pimpinan DPD RI dan anggota Lembaga Pengkajian MPR RI. Wahidin Ismail dalam testimoninya selama tinggal di Taman Pendidikan Aceh, banyak pengalaman dan pahit getir selama mengikuti pendidikan perguruan tinggi di Yogyakarta. Demikian pula halnya Dr. Seken Asmara yang saat ini masih mengantongi kartu anggota TPA dan ia telah berasrama di Taman Pendidikan Aceh Yogyakarta pada tahun 80-an dan saat ini menjadi sekretaris Menpora. Dalam kegiatan halal bihalal temu alumni TPA di Tahura ini sengaja dibuat di tempat terbuka agar membawa suasana baru tidak hanya dilaksanakan di gedung atau di hotel, namun di tempat terbuka menjadi hal yang menarik bagi alumni. Menurut Wahidin Ismail dari Papua Barat maupun Sahyan Asmara menyambut baik kegiatan tersebut. Untuk itu alumni TPA Yogyakarta untuk memberikan kontribusi pemikiran untuk memajukan Aceh ke depan. Nah, ini potensi yang amat besar untuk bisa memberikan kontribusi dalam rangka pembangunan Aceh. Sebenarnya kegiatan seperti ini ketika kami mahasiswa dulu sudah pernah kita laksanakan, yaitu berkumpul para mahasiswa-mahasiswa asal Aceh yang ada di Bandung, di Surabaya maupun di Yogyakarta. Kita berkumpul memberikan kontribusi. Waktu itu Pak Ibrahim Hasan sebagai Ketua Bapeda. Belakangan beliau menjadi Gubernur Aceh. Nah, sekarang ini dimulai lagi oleh adinda saya Usaini untuk menghimpun pemikiran-pemikiran dalam rangka membangun Aceh sekarang ini. Kita harapkan bahwa media silaturahmi ini tidak hanya berhenti di sini, tapi melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran yang
bernilai positif dan manfaat membawa maslahat bagi NAD ini. Dalam kegiatan halal bihalal di Tahura oleh TPA juga dilakukan pula acara bebas dengan outbound bagi anak remaja dan dewasa seperti Flying Fox dengan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan hubungan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah sesama alumni TPA. Tim Liputan TVRI melaporkan. Penghormatan kami pada Bapak Ketua Alumni dengan saat ini itu nanti kita akan mengadakan outbound bagi para kaum muda ataupun bapak yang mau trekking. Kita sediakan nanti ada ke sisi sebelah lapangan bendera. Kemudian ibu-ibu, rekan-rekan sekalian bisa mengetahui cukup ikhlas dan tanpa pamrih kami panitia dan dengan memanfaatkan adanya keikhlasannya dari teman-teman. Siapa? Dari TPA dia ya? TPA yang pengen lokasi rasa kangennya nih ketemu sama Bidin, ada Pak Bustami, ada Pak Haji Ayub, ada ini petinggi taman sambil bersedia taqabbalallahu minna wa minkum soal jika ditanya orang yang jelas ingin dapat variasi kami lain daripada naik boat, tapi kita sudah buat di pantai. Yang kedua, kita pada hari ini ternyata dengan media komunikasi yang begitu bagus sampai ke Papua pun sampai informasinya di Aceh ini. Di sini saya tidak mampu menyebutkan satu persatu, ada Masedi, ada saya ingin sebut semuanya, cuman namanya ada dalam dalai lain katanya. Ya, karena memang pahala bahkan zakat ya yang pada posisi biasa umat Islam, apalagi kita di pemerintah Aceh. Ternyata memang orang itu lagi, dan akhirnya ya setiap tanpa harus ketemu berjabat tangan dan mohon maaf kesalahan-kesalahan, kita sudah lebih dulu saling memaafkan tanpa harus. Tadi ada banyak tanya mengapa sih tidurnya di rumah ini? Ini kolam peninggalan zaman Belanda. Coba Bapak Ibu sekalian sampai ke sana, asal buat pemandangan, pasti buat pemandangan. Ya, kedua sawah ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sedang menuju ke sini dua sambil SMS tapi nggak kenal orangnya, sekarang boleh kenal. Tiba tempatnya lon hudip so pesenang kerja mate senang Aceh lon sayang mate. Memberikan testimoni sharing, langsung aja kita panggilkan kepada Bapak Dr. Sakian Asmara. Satu persatu saya tengok udah lama tuh. Jadi rumah Pak Ismail, Pak Usain, kita kumpul di Baligade. Ini cek saya sekretaris. Gak bisa datang dia. Ketua Mawardi Abdullah, sekretaris saya. 78 sampai 90. Alhamdulillah. Ada Batir Niturai, ada asrama Merapi. Merapi 2 itu pusat pergerakan mas. Tinggalkan Yogyakarta itu tahun 82. Masuk tahun 74. Hah? Kamu penguasa Baligade. Semua jabatan betul. Yang penting kita harus hadir di sini. Ada masih, ayo bang makan sate. Ya, dibayar sama Hussein. Alhamdulillah. Ya, ayo, berangkat cek. Siapa? Berangkat cek kemana? Lihat saya di dosen dulu. Makanya nggak jadi. Sudah hampir. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luah belang tadi kan, itu luah artinya kan sawah hamparan yang sangat. Luahnya besar, namun dia sama Tuhan. Tuhan nggak adil. Seharusnya batangnya kecil kan, buahnya juga kecil. Ini kok besar gitu. Di Bak Seri ini ya.
buah seri ini yang tuanya jatuh katanya, dia bertasbih. Sangat adil itu Allah, karena belum ada penelitian untuk itu. Tentu yang dapat menghentikan pendarahan tentang tata kelola hutan di Aceh. Teori hilang nilai sosial, hilang di mana potensi Aceh yang sangat syarat nilai itu kita belum bisa dapatkan. Kaitan silaturahimnya ini menurut hemat saya ke depan adalah akan bangkit. Lihat kan misalnya. Jadi semua sisi kita ini ingin beribadah. Jadi kita bisa berfoto bersama ya. Ini ayo yang masih di atas, tolong ayo mari kita sama-sama turun. Duduk. Ya ada ya. Bisa kita tes? Baik, terima kasih. Jadi ini adalah pertemuan alumni seluruh keluarga alumni Taman Pelajar Aceh Yogyakarta. Itu bagi mereka yang sudah pernah menempuh pendidikan mulai dari SMA, D1, D3, S1, S2, S3, semua yang dari semua alma mater. Tidak hanya UGM, UMY, UPN dan lain sebagainya. Dan lokasi kenapa Tahura? Karena kita sudah beberapa kali kita buat konsep itu di dalam ruangan sebelumnya, termasuk di pantai. Jadi tema tahun ini karena ini adalah pertemuan besar, jadi kita coba mengusung konsep back to nature atau kembali ke alam. Ya, jadi makanya oleh karena itu tema kita adalah kita jadikan alam hutan sebagai media silaturahmi keluarga alumni Taman Pelajar Aceh Yogyakarta. Kita jadi seluruh alumni ini tersebar dari seluruh tidak hanya di Aceh, juga di luar Aceh, bahkan dari Papua Barat juga ada, dari berbagai macam disiplin ilmu, sehingga memang beberapa di antara mereka juga ada yang bekerja di sektor pemerintahan dan juga di sektor swasta. Jadi kita harapannya memang ini adalah wahana untuk saling mengenal bagi yang belum mengenal dan saling nostalgia bagi yang dulu bareng-barengan di Jogja. Dan memang harapannya untuk ini karena sebatas organisasi paguyuban, sehingga kita memfasilitasi bagi generasi yang memang sudah lama di Jogja atau dulunya mungkin 70-an, kemudian yang generasi baru yang baru lulus itu supaya saling mengenal dan saling silaturahim di sini. Ya itulah kita memilih Taman Hutan Raya ini tempat silaturahim alumni Jogja yang ada, kita tahu kan menyebar di seluruh Indonesia. Mereka bertugas di mana-mana. Nah, pada kesempatan silaturahim bersamaan dengan halal bihalal, kita sepakat ada kesediaan untuk bergabung di sini supaya mereka menjadi perpanjangan tangan, supaya menjadi penyambung lidah semua misi-misi yang harus disupport, yang harus keluar dari Tahura ini untuk disampaikan kepada para pihak, itu melalui mereka yang pertama. Yang kedua, mereka juga pasti secara bertahap akan memberi masukan, karena ada yang senior-senior kita, ada yang adik-adik juga dengan berbagai tingkatan populasinya masing-masing, itu akan memberi masukan-masukan secara tidak langsung. Tidak harus hari ini, bisnis dengan mereka kumpul, ya seperti tadi kan dari Papua sampai ke Banda Aceh, dengan mereka kumpul di sini secara melalui WA, melalui komunikasi, melalui email, nanti akan memberi masukan-masukan kepada kita. Nah, kita sangat mengharapkan itu. Sekaligus juga yang paling penting ternyata banyak di antara teman-teman yang sudah ada di luar Aceh belum tahu bahwa Tahura sudah begini. Mereka pada kaget, ternyata begini. Yang dulu kesannya rumah hantu, yang dulu kesannya malah ada yang istrinya nggak berani datang ke sini. Ternyata setelah datang, oh ternyata begini. Dan kita beritahu bahwa ini sudah ribuan orang datang tiap satu minggu yang foto prawet di sini, yang mau trekking di sini, mereka baru tahu. Dan tentunya semangat yang kami dengar tadi, ini perlu diulang. Ini perlu disampaikan, ini perlu bahkan sampai yang menyampaikan tausiah tadi juga beliau menyampaikan alamnya yang di tempat lain yang justru di bawah ini beramai-ramai, ini yang lebih bagus. Kenapa kita tidak juga beramai-ramai? Hargai
menghargai alam kita ini, daripada harus ke mall, daripada rekreasi harus ke tempat-tempat yang memang nilai edukasinya rendah. Di sini kan nilai edukasinya luar biasa. Alam, keanekaragaman hayatinya, mengenal pohon, mengenal estetika suatu alam yang memang ciptaan Tuhan itu ya, bisa dikagumi dalam banyak hal. Saya kira demikian. Pak, berkaitan dengan saya kira memang yang pertama kita memaklumi bahwa penghuni asrama itu kan terus bertukar. Tamat sekolah dia pindah, tamat sekolah dia meninggalkan tempat. Padahal dia sudah merasa memiliki betul dengan asrama itu. Tapi setelah tamat dia pergi. Nah, ketika pergi hari ini satu, besok satu, tahun depan satu, itu pergi meninggalkan asrama. Nah, kadangkala lupa meninggalkan pesan-pesan bahwa apa sebenarnya arsip yang ada di asrama ini, bagaimana posisi asrama ini. Nah, asrama mahasiswa begitu dia kasusnya. Dan juga memang dulu ketika memperoleh asrama itu di Jogja, ya bukan yang langsung istilahnya seperti orang beli, ada surat jual beli dan ada sertifikatnya, seperti kita beli tanah ataupun rumah-rumah lazimnya begitu. Tidak demikian dulu, tapi melalui sebuah perjuangan sehingga ada kesepakatan zaman DITI dulu, zaman PKI dulu, ada kesepakatan sehingga asrama-asrama Aceh ada yang memang dihibahkan oleh